الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Wal Asri rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hidup di bulan Ramadan ini sangat istimewa kalau kita mengerti apa di balik Ramadan. Dan hari ini kita sholat zuhur berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian Al-Islam ini. Ini nikmat yang tinggi sekali nilainya karena Ramadan. Semua ibadah di bulan yang penuh berkah ini meningkat pahalanya. Tapi jangan lupa bahwa dosa pun itu kalau dikerjakan di bulan Ramadan itu juga semakin besar akibatnya, ya, berlipat-lipat itu dosanya nanti. Karena memang saudara-saudara, Ramadan ini merupakan fursah dahabiyah, kesempatan emas ini, hibah ilahiyah, anugerah Allah supaya kita ini semua masuk surga. Karena saudara, kalau mau berpikir pendek saja, ya, apapun prestasi kita, bagaimanapun kekayaan dicapai oleh manusia, bagaimanapun pandainya, pangkatnya, hebatnya, populernya, kalau tidak masuk surga nggak ada artinya apa-apa. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dan masuk surga, itu yang penting. Karena saudara, orang yang berpuasa ini tidak semua kemudian bisa mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa itu sebatas tidak makan, tidak minum, lulus semua insyaAllah. Anak SD kelas 3, kelas 4 aja udah puasa sebulan. Puasa yang sulit itu adalah puasa hati, puasa lidah, puasa mata, puasa telinga, bahkan puasa pikiran, ya. Maksudnya puasa hati itu jangan waktu berpuasa lalu benci dengan sesama, sombong, menghasut orang, memfitnah. Sekarang kan di handphone ini ramai sekali orang bohong, itu hoax namanya. Anda berpuasa bohong, ya, nggak masuk puasanya, walaupun laparnya sama. Jadi dosa itu ada dosa lahiriah, ada dosa batiniyah. Kalau dosa zahiriyah ini ya orang mengganggu orang, minum, berzina, ini kan tampak ini, tampak. Dan itu tobatnya relatif lebih gampang. Ya. Tapi kalau dosa batiniyah itu tobatnya sulit, Pak. Misalnya, saya kasih contoh, ya. Anda pernah nggak mendengar ini orang ini dulu waktu masih muda, waduh, rusak-rusakan, sekarang sudah tobat ini. Ada nggak gitu? Dengar gitu nggak? Di kampung misalnya, wah dulu ini orang ini perilakunya preman ya. Sekarang masya Allah. Nah sekarang, pernah nggak Anda mendengar ini orang ini dulu sombong, sekarang tambah sugih, tambah pangkat, bisa hilang sombongnya? Nggak gampang, Pak. Ini orang ini pendusta misalnya, itu dosa batiniah, nggak tampak kan? Suka benci. Nah ini sebetulnya yang diperbaiki dalam ibadah puasa itu. Ada di zaman Rasulullah dulu seorang ibu itu enaknya kalau zaman Nabi ini langsung tanya kepada Rasulullah gitu, ya. Jadi ada seorang ibu disebut sawwama qawwama. Sawwama itu ahli puasa, bukan cuma Ramadan. Senin Kemis puasa, puasa pertengahan bulan puasa, hari Asyura, pokoknya senang puasa dia.
Terus qawwamah. Qawwamah itu bangun malam, tahajud. Jadi ada orang yang curious, ingin tahu ini orang seperti ini gimana ini ya. Disampaikan pada Nabi, ya Rasulullah, orang ini santri, ibu ini santri. Tapi, nah ada tapinya ini. Tapinya ini. Ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi orang itu suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Jadi lidahnya itu kalau bahasa kita tajam gitu Pak. Ya. Orang itu kalau dipukul gini Pak ya, itu ya walaupun sakit sebentar hilang kan. Tapi kalau Anda dihina misalnya, Anda dilecehkan orang, atau orang sombong mengungkapkan kalimat-kalimat menyakitkan hati, kan sulit hilangnya itu Pak. Sulit hilang. Nah, puasa ini saudara ya, itu kalau orang berpuasa dengan benar dan baik, dosanya habis. Saya merenungkan itu berhari-hari ini. Saya sampaikan dalam banyak ceramah. Coba ada 3 janji Allah melalui Nabi. Orang yang berpuasa berkualitas ya, semuanya dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya habis seluruhnya. Coba bayangkan. Ada orang berdosa 50 tahun gitu Pak ya, bisa habis sekarang ini. Kalau Anda menjaga puasa Anda ya. Hadisnya berbunyi begini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa ikhlas, iman, dia sadar saya memang ini syariat agama saya diperintahkan oleh Allah, saya dengan ikhlas puasa. Enggak ngerutu, enggak sambatan, wah panas sih enggak. Betul-betul dinikmati puasa ini, Pak. Itu satu ya. Yang kedua, ihtisaba. Ini ihtisaba ini sama sulitnya ini. Ihtisaba itu dikawal, Pak. Dikawal. Jadi kalau misalnya ada, apalagi orang di kantor ini kan Anda campur kerja. Laki perempuan ono sing ayu, ono sing gak ayu kan macam-macam. Ono yang pegelno, ono sing gak pegelno. Kan begitu, Pak. Nah ini ujiannya ini berat ini. Kalau Anda menikmati kecantikan orang, ya, dipelototi gitu, rusak puasanya. Ya ini yang sulit. Puasa mata, puasa lidah ini Pak, ya Allah. Makanya Anda lihat saja ya sekedar belajar aja lah, jangan sampai meniru gitu ya. Persoalan di sini ini kan banyak gara-gara mulut, ucapan ya, masuk penjara Pak. Gara-gara ucapan, sedikit saja masuk penjara. Nah orang yang beriman itu dikatakan lidahnya di belakang hatinya. Jadi kalau mau berbicara itu ditimbang dulu dengan imannya. Tapi orang munafik lidahnya di depan, hatinya di belakang. Mau ingin apa saja dikeluarkan, omong aja. Wah itu risikonya besar itu Pak. Jadi saudara, yang dimaksud dengan iman dan wahtisabah itu puasa yang utuh. Puasa hati, puasa mata, puasa telinga. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini sudah berapa hari ini puasa ini? Berapa? 7 ya? Cepat ya? 7 ya? Insya Allah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Iya 7 Pak. Berarti kurang 22 hari atau 23 hari. Masih ada kesempatan kan? Dan orang banyak mau cepat sekali. Memang betul ini. Rasanya kan baru ini puasa ini. Seminggu sudah. Besok sudah 8 hari. Kalau Anda tidak cerdas mengatur waktu, Pak, sulit Anda itu bisa sukses itu ya. Nah, sekarang saya kasih kiatnya ya. Karena manusia ini sama, Pak. Saya semua orang semuanya sama. Diciptakan oleh Allah pakai nafsu, pakai hati, pakai otak. Itu manusia ya. Kalau hewan itu cuma dikasih nafsu sama dikasih tubuh saja, nggak pakai otak. Makanya hewan itu mau kawin dengan istrinya siapa saja nggak apa-apa. Kalau orang seperti itu berarti manusia hewani. Nah kalau malaikat
Malaikat itu dikasih otak, dikasih otak, tapi tidak dikasih nafsu, tidak dikasih syahwat. Pasti lulus malaikat itu. Hewan tidak dikasih otak, dikasih syahwat. Ya kan? Nah, manusia ini dikasih otak, dikasih syahwat. Nah, syahwat ini yang menyebabkan manusia ini kalau tidak diatur hancur. Hancur ini. Lalu ditetapkan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini apa? Rahmat Allah. Karena kalau Anda mengikuti hawa nafsu, ya pasti hancur. Di dunia aja itu hancur. Coba kemarin itu, seminggu yang lalu ya, ada berita itu nggak masuk akal, tapi itu nafsu itu, ya. Ada orang pacaran dibunuh, dimutilasi. Lihat nggak di sini? Gimana itu hatinya orang itu? Ini pacarnya ini, wanita ini dibunuh, sudah dibunuh, dipotong-potong. Sudah nggak punya hati, Pak. Ya Allah, ini terjadi sekarang kan? Jadi, saudara, puasa ini sebetulnya kebutuhannya setiap orang yang ingin baik ya. Kerusakan manusia itu ya karena nafsu itu. Selain nafsu nanti ada setan, ada nafsu, ya, ada keinginan. Makanya, saudara-saudara, ibadah puasa ini ditetapkan kewajibannya itu 15 tahun sesudah Rasulullah dinobatkan jadi Rasul. Jadi Nabi itu tinggal di Mekah 13 tahun. Itu mengajarkan tauhid saja, tauhid. Nah, kemudian setelah 13 tahun berhijrah ke Madinah. Lalu ada tahun Hijriyah itu Madinah ini. Puasa ini ditetapkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah. Berarti setelah Rasulullah di Madinah 2 tahun. Ditambah 13 tahun berarti 15 tahun. Kenapa? Sholat sudah diperintahkan. Yang lain-lain diperintahkan. Tapi puasa ini terlambat. Karena puasa ini melawan nafsu. Orang kalau biasa merokok terus justru nggak merokok, gampang apa sulit, Pak? Hah? Alhamdulillah tidak ada yang merokok ini di sini. Nafsu kan? Orang hobi misalnya apa? Menarkoba, naudzubillah min dzalik. Nafsu itu nggak bisa dia menahan nafsunya, hancur. Ada orang yang hobinya itu ngambil uang. Makanya ini KPK ini sampai kewalahan ini sekarang. Korupsinya berapa triliun? Itu nafsu itu. Dan catat baik-baik ya. Catat dan amati orang-orang, jangan ditiru ya. Mustahil ada orang hidup dari korupsi bisa menikmati hidup. Nggak mungkin. Dia pasti gusar terus karena nafsunya itu terganggu terus. Apalagi orang membunuh orang, Pak. Naudzubillah min dzalik. Islam ini memberi pagar gitu loh, Pak. Anda jangan hidup seperti itu. Anda pernah dengar nggak orang dulu namanya Kusni Kasdud? Pernah dengar? Siapa itu? Pembunuh kan? Itu Kusni Kasdud itu contoh yang baik ya untuk kita renungkan ya. Dia membunuh satu orang nggak dihukum mati, membunuh lagi sampai 4 orang. Itu Kasdud itu. Nah kebetulan yang terakhir yang dibunuh sama Kasdud itu malah polisi, divonis hukum mati, lalu dieksekusi kan? Dieksekusi. Saya mengikuti itu, nggak tahu tahun berapa itu, sudah lama kan? Mungkin 15 tahun yang lalu atau berapa, tapi terkenal itu, Kusni Kasdud, terkenal itu. Dia waktu mau dieksekusi itu, anak-anaknya dikumpulkan, cucunya dikumpulkan, ngomong begini, Pak. Kalian jangan niru bapakmu, jangan niru nenek kakekmu ini. Membunuh itu tidak baik. Itu apa itu? Itu fitrah manusia. Fitrah manusia itu mesti baik. Tapi karena ada nafsu, jadi kalau tidak dikendalikan pasti rusak dia. Nah, Islam ini datang mengajarkan ibadah puasa. Ditahan nafsunya ini.
nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh dekat-dekat istrinya pada waktu berpuasa itu. Selama sebulan. Kalau Anda bisa lulus, lalu Anda tidak menjelek-jelekan orang, tidak marah. Itu kan puasa kan begitu, Pak. Sampai ada pelajaran dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lahwi warrafathi, fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim, fa in sabbaka ahadun au jahila faqul inni shaim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu sebetulnya bukan tidak makan dan tidak minum dan tidak kawin. Itu jembatannya itu. Dilatih itu ya. Tapi puasa itu adalah Anda tidak membuang waktu sia-sia. Lahu itu waktu dibuang sia-sia, Pak. Ngobrol, jagongan. Ini kan bukan haram, apalagi haram. Waktu ini mahal sekarang ini. Orang yang di kafe ngobrol-ngobrol berjam-jam bulan puasa itu rugi, Pak. Walaupun malam. Karena setiap detiknya puasa ini punya nilai pahala yang besar. Wala rafat ini digunakan dalam Al-Quran. Rafat itu juga untuk mendekati istri dilarang. La rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam haji juga itu dilarang. Kemudian tidak boleh berdebat, tidak boleh melanggar peraturan agama itu kalau di haji. Rafat ini dipakai juga di dalam ibadah puasa ini. Maka kalau Anda puasa kemudian ada postingan porno gitu ya, Anda share. Ya, Anda sudah berdosa, Anda share. Lalu ada orang melihat gitu ya. Dosanya orang ini dikirim ke sampean. Nah, kalau yang lihat 100, ya 100 orang itu dikumpulkan dosa. Makanya hati-hati menggunakan ini, Pak. Apalagi ibadah bulan puasa ini. Maka saudara-saudara, saya ulangi lagi, hewan itu tidak dikasih otak, dikasih nafsu. Malaikat dikasih otak, tidak dikasih nafsu. Tapi manusia dikasih otak, dikasih nafsu. Kalau dia bisa memenangkan dengan otaknya, nafsunya, dia lebih tinggi dari malaikat. Itu manusia. Tapi kalau dia dikalahkan, nafsunya ini menang, otaknya dikalahkan, dia lebih rendah dari hewan. Itu manusia. Maka ibadah puasa ini, kalau Anda bisa berpuasa dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, termasuk juga tarawih, Pak. Itu qiyamul lail. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda tarawihnya itu dengan senang gitu loh. Bukan tarawih yang kepeksa. Termasuk juga puasa ini. Kalau Anda puasa tapi waduh gak mari puasa, gak iso rokokan, gak iso itu tidak ikhlas itu namanya, Pak. Tidak ikhlas ya. Tapi ada ikhlas. Tarawih misalnya tarawih, imamnya nanti agak panjang sedikit dirasani kedawan itu imamnya. Tapi kalau Anda tarawih dengan khusyuk ya, Masya Allah. Coba bayangkan kalau Anda tarawih 11 rakaat sebulan, Pak, itu 330 rakaat. Mestinya sholatnya semakin baik mestinya. Kalau khusyuk loh, Pak. Kualitas sholatnya meningkat. Sehingga kalau Anda puasa imanan wa ihtisaba, tarawih imanan wa ihtisaba. Kemudian ketiga, Anda bangun Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu, Pak. Kan banyak orang iktikaf di masjid ya. Itu kalau Anda lakukan itu bersih, dosa itu bersih, Pak, habis, Pak. Jadi nanti itu, Pak, Idul Fitri ada orang keluar dari rumahnya untuk sholat Id, nggak ada dosanya, Pak. Kecuali yang terkait dengan, makanya hak dalam Islam itu kan dibela betul, Pak. Misalnya Anda menyakiti hatinya orang, harus minta maaf pada orang itu, baru bersih dosanya. Anda mengambil haknya orang, harus dikembalikan atau minta dihalalkan. Nah, yang sulit kan korupsi ini, Pak, ngambil uangnya rakyat. Ya Allah. Makanya kapan itu saya ceramah, saya bilang udahlah kalau mau dosa jangan milih korupsi, repot. Misalnya sampean dosa dengan saya, uang saya diambil misalnya, ini contoh aja. Terus datang ke saya bilang sudah saya maafkan, selesai kan? Nah kalau Anda mengambil uangnya rakyat, saya tidak bisa bayangkan gimana. Berapa jumlahnya Indonesia ini rakyatnya sekarang? 200? Hah? 200 juta.
Terus dimasukin koran, hei rakyat 200 juta saya minta maaf, gitu loh. Repot Pak. Makanya sudahlah jangan korupsi sampean. Kalau mau masuk surga jangan korupsi. Anda apalagi korupsi di bulan Ramadan nggak sah, puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Makanya di agama-agama lain itu ada sebetulnya ajaran mirip-mirip puasa ini Pak. Seperti misalnya orang Hindu. Mahatma Gandhi, Anda tahu ya Mahatma Gandhi tokoh India itu kan sampai kurus itu Pak. Kenapa? Banyak puasa itu Pak. Dalam ajaran Jawa, kepercayaan kan ada namanya tirakat. Ya kan? Tirakat itu sebetulnya puasa. Tapi Islam ini mengatur ada tata caranya. Agama Katolik itu ada yang pokoknya tidak makan daging atau mute atau gimana gitu loh. Ada yang begitu itu. Sebetulnya itu kan melatih nafsu Pak itu sebetulnya. Tapi Islam ini datang dengan peraturan yang jelas, puasanya mulai subuh sampai maghrib. Masya Allah. Lalu selama puasa ini Anda dikasih bonus macam-macam kalau Anda baca Quran. Pokoknya apalagi tidak sholat di bulan puasa, hati-hati Pak. Dosanya lipat-lipat itu. Misalnya karena rapat atau apa nggak sholat, selain puasanya juga batal, tidak ada nilainya, Anda dosanya besar. Kita puasa ini supaya sholatnya lebih baik. Sholat itu nomor 1 Pak. Kita haji supaya sholatnya lebih baik. Kita zakat supaya sholatnya lebih baik. Semua rukun Islam ini supaya sholat lebih baik. Dan kalau sholat lebih baik, akhlak lebih baik. Maka kesimpulannya, saudara-saudara, supaya tidak terlalu panjang ceramahnya, kita harus punya target seperti yang ditargetkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu ibadah puasa seperti halnya kaum sebelum kita. Jadi puasa ini sudah lama. Nabi-nabi sebelumnya ada pelajaran puasa, tapi tidak sesempurna kita. Sholat juga sudah ada, tapi tidak sesempurna kita. Ini semakin, karena Islam ini sampai hari kiamat sudah nggak ada nabi lagi, maka ini adalah yang paling sempurna. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diharapkan Anda nanti dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Lah itu orang surga Pak, takwa itu. Kalau Anda ingin masuk surga harus punya gelar namanya at-taqwa. Orangnya disebut al-muttaqi. Kalau bentuk jamak al-muttaqin, ya, al-muttaqin itu banyak. Maka saudara-saudara, karena masih ada kesempatan, kita masih bisa memperbaiki. Yang terakhir saya anjurkan, selain kita perlu memperbaiki sholat, kalau bisa Anda setiap malam sholat tarawih, ya. Usahakan itu supaya terus. Lalu yang tidak kalah pentingnya, yang banyak istighfar. Karena manusia tidak mungkin sempurna Pak. Nah, bisa hapus dengan istighfar. Yang kedua, selain istighfar, bertobat. Jangan bertobat itu nunggu merasa dosa Pak. Tiap hari bertobat kita. Sholat, tapi sholat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahil azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus itu Pak. Jadi Anda nanti bersih gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Anda berdoa apa saja, dan doa yang paling baik itu sebelum sahur, sebelum subuh. Misalnya Anda bangun sahur jam berapa? Jam 3. Makan, kemudian masih ada waktu, Anda gunakan itu untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk mohon kepada Allah. Lalu sholat subuh. Jangan puasa lalu sholat subuhnya jam 7, habis nanti puasanya. Ini. Nah, kemudian yang keempat, saudara, usahakan akrab dengan Al-Quran. Baca Quran, belajar Al-Quran, ya, selama Ramadan ini. Karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Dan yang kelima, saudara, usahakan ikut bersedekah. Apalagi memberi buka orang lain. Masya Allah. Pahalanya luar biasa Pak. Misalnya ibu-ibu yang mendengarkan ini, barangkali ada ibu-ibu, dia berhalangan seminggu gak puasa kan?
untuk mendapatkan pahala puasa gampang Pak, beli aja makanan, nggak usah mahal-mahal, aqua saja lah, aqua 7 gelas gitu misalnya kasih ke masjid, sudah aqua aja. Lalu orang puasa itu minum aquanya sampai dia dapat pahala, pahalanya juga dikirim ke orang yang beri aqua ini. Loh, jangan tidak bersedekah sampai, jangan nunggu kaya sedekah itu, apalagi Ramadan ini. Kalau ada orang minta-minta dikasih, itu nanti membuat Anda rezeki semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Harus berubah. Ramadan ini Ramadan ini, saya harus sabar. Misalnya Anda berkendaraan di jalan ya, yang sabar Pak. Jangan berkelahi sama orang. Oh saya pernah ada acara gitu terus dijemput saya, sopirnya itu lugu gitu terus nggak tahu nyenggol sedikit saja. Kebetulan yang disenggol ini kalau nggak salah badannya kayak tentara gitu. Terus marah-marah Pak. Saya bilang ya jangan jangan minta maaf aja Pak. Saya minta maaf ya, malah diancam gitu. Kadang-kadang itu gitu Pak. Apa dulu? Lah karena apa? Waduh, berkelahi Pak. Ini kalau seperti ini puasa habis puasanya. Habis. Ya ini yang sulit puasa itu Pak. Sabar, tidak marah ya. Kalau dilecehkan orang juga tidak membalas seperti biasanya begitu. Ini puasa ini seperti ini. Kalau Anda bisa seperti itu, insya Allah Anda akan bisa menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saudara-saudara, nanti kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir, ini kan masjid-masjid buka 24 jam Pak ya. Apalagi kalau Anda lihat di Mekah itu ya. Kalau Anda ke Mekah seperti sekarang ini Pak, Anda melihat, ya Allah. Saya beberapa kali alhamdulillah puasa di Mekah itu beberapa kali. Ya, sudah 3 tahun ini sudah nggak pernah ke Mekah ya, baru Desember kemarin saya. Tapi kalau Anda lihat di TV saja Pak, Masjidil Haram itu kalau apalagi nanti terakhir ya, itu bisa menampung 2 juta orang. Masjid sini kalau penuh berapa? 200? 600? 600 katanya ini takmir masjidnya. Mekah itu 2 juta Pak. Sekarang dilebarkan lagi mungkin lebih Pak, 2 juta itu. Saya akan mengajak Anda berpikir barokah ini Pak. Ya. Itu kalau Anda ke Mekah, Anda itu tidak usah cari buka, Anda duduk di masjid pasti dapat buka. Nah, saya lihat kebiasaan orang-orang, apalagi orang Arab yang di sana itu kalau makan kurma itu banyak Pak, digemin loh. Kita kalau makan kurma 1 biji 2 biji gitu. Mereka itu banyak gitu Pak, kalau makan kurma itu. Nah, saya beberapa waktu yang lalu itu keluarga itu datang berbuka di rumah. Itu kira-kira orang 100-150 lah kira-kira. Itu rapat nanti makannya apa, minumnya apa, kurmanya berapa, rapat urusan makan ini loh Pak, ngurusi uang 150 ini. Ribet sudah Pak, macam-macam nanti ini pesan di sini, pesan di ini. Nah ini 2 juta orang, itu kalau saya hitung kurmanya saja Pak ya, misalnya 1 orang itu 5 kurma ya, berarti berapa juta? 5 kali 2 juta itu berapa? 10 juta. Berapa truk itu? Berapa truk kurmanya itu mestinya? Tidak Anda lihat 1 mobil saya enggak. Itu yang saya enggak, sampai hari ini saya enggak bisa jawab itu. Jadi Anda kalau silakan nanti kalau enggak percaya Anda ke Mekah ya, atau lihat saja di TV. Semua makan ya, semua makan ya. Itu kalau makan itu ada kurma, ada susu, ada roti biasanya gitu. Terus ada yakut itu. Itu hampir seragam itu Pak. Hampir seragam. Lah kalau orang segitu mestinya kan ada tontonan kurma datang gitu, naik truk, mobil aja nggak bisa masuk kok. Jadi cuma ada anak-anak itu bawa termos, bawa ini buntelan, terus nanti digelar sajadah, sudut sini, sudut situ. 2 juta orang begitu maghrib makan semua. Itu namanya barokah itu Pak. Nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal sudah. Saya cerna-cerna ini sudah jelas itu ada tangan Allah itu. Barangkali ngirimi kurma itu bagaimana, nggak ngerti saya. Nggak cukup
Satu truk itu paling barangkali berapa ya? Saya tidak tahu satu truk itu ya. 1 ton kurma itu kan banyak, Pak. Ini 2 juta orang, makannya banyak lagi. Kalau dibuat 5 kali 2 juta, berarti kan 20 juta kan? 20 juta kurma, Pak. La ilaha illallah. Terus kopi. Airnya zam-zam semua, Pak. Airnya zam-zam semua di Masjidil Haram. Ini namanya barokah, Pak. Nah, Rasulullah SAW pada waktu kalau akan menyongsong bulan Ramadan, lalu Rasulullah mengatakan, "Qad atakum syahrun azimun mubarak fihi laila khairun min alfi syahr." Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan yang agung penuh barokah, kata Rasulullah. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Itu saat turunnya Al-Quran. Kalau Anda pada waktu Lailatul Qadar itu di masjid sujud atau berdoa atau berzikir, Anda dapat pahala seperti Anda sholat 1000 bulan. Barokahnya luar biasa kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dibaca aja Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu Lailatul Qadar, saat turunnya Al-Quran itu ada barokah yang nilainya lebih dari 1000 bulan Anda beribadah. Lalu dibiarkan saja, rugi sampai. Belum tentu Anda tahun depan dapat Ramadan lagi. Ini saat yang baik ini. Nah, saya ada tip. Saya biasanya kalau pergi-pergi, apalagi Ramadan ini, mesti bawa tasbih kecil ini, Pak. Supaya apa? Supaya istighfar, Pak. Jadi kalau ketemu orang ngobrol-ngobrol, ini saya gerakkan, orang nggak tahu, saya gerakkan ya. Dalam hati astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim, terus begitu. Apalagi sendiri, di mobil, di kendaraan sendiri, Anda pakai ini bisa berzikir ribuan kali. Dan itu sudah saya praktekkan lama ini. Saya selalu menyiapkan ini untuk mempermudah ini ya. Supaya ketika selesai Ramadan kita tidak termasuk orang yang rugi. Sebab Rasulullah mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Bisa jadi orang berpuasa enggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya